Terus, ya gitu dong. Kalau kita potensi buat bablas nih. Kenapa kok gitu mbak? Ya tadi, logika yang tak jelasin kayak KPN handle tadi. Terus, terus. Shoot. Nah, TP. Ini kan market pre-opening jam-jam segini. Nah, di New York sana, di US sana kan ada daylight saving kan. Berarti maju 1 jam. Opening marketnya 8.30, opening market New York. Biasanya ntar habis 8.30 deng langsung beng ngebus. Moga aja ngebus ke bawah ya. Kemarin kan sempet tak kasih video apa jenenge record screen record candle reaction toh. Nah kurang lebih cara entryku kayak gitu. Cuman dikombin sama ini. Kan kita lihat di Nasdaq kan udah ATH lagi toh. Behaviornya market kalau habis ATH itu biasanya ada koreksi dikit ya, koreksi dikit-dikit gitu ya. Koreksi dikit tuh tandanya beberapa orang tuh mulai take profit biasa gitu. Ini kan ini ATH koreksi dikit. Nah cuman kita nggak tahu koreksinya tuh sebanyak apa, makanya nggak usah maruk kalau misalkan habis ATH gitu kita entry ya secukupnya saja. Yang kemarin tak entry kan di sini kan pas banget ATH di sini, yo, ini kan ATH, kemarin. Terus aku lihat sellernya mulai masuk kencang banget tuh, jebret, ngeserong gitu loh. Jadi bayarnya cuman apa nge nge apa jenenge ya, masuk kayak saya tak gambar ke yo. Misalkan bayarnya tuh kayak gini loh, set pelan-pelan, kok nggak gerak, ya? Kayak apa? Panah. Misalkan bayari gini, pas di sini ya, pas kemarin yang tak entry itu ya, bayari itu gini, set naik pelan-pelan gini, endut, terus seller masuk, bleng, nah terus bayar naik lagi pelan-pelan, kayak udah mulai kehabisan duit gitu, terus tiba-tiba sellernya masuk, jebreng gitu, langsung masih deng gitu loh, apa ngeserong banget gitu loh. Nah terus aku melu seller. Nah cuman teman-teman juga wajib apa diperhatikan apakah marketnya itu udah siap reverse atau enggak. Itu agak tricky lah, tapi bisa dilatih feelingnya nanti lama-lama. Termasuk di turbo juga bisa dipakai apa logika itu. Kalau di higher time frame ya, misalkan higher time frame-nya misalkan teman-teman di H1 ini. Aku nggak ngerti kemarin gerakan H1 yang ini, tapi misalkan teman-teman cek di MT5, harusnya itu buyersnya ini apa ngeserong, karena ini pas banget opening market ya jam jam 9 pas opening market tuh biasanya kerasa banget gerakannya. Kalau bisa sambil lihat MT5 aja biar nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Kalau udah katam sama pergerakan candle sih enak. Tradingnya tinggal ngikut marketnya mau kemana aja. Nah, ini kan di M5 udah memperlihatkan strukturnya mulai bearish, gitu. Kita bisa berasumsi kalau di area ini tuh apa orang-orang pada jual, pada take profit atau ya ada tekanan jual lah. Nah, kalau tak lihat di sini, ini potensinya sih dia bakalan lanjut turun. Tapi nggak tahu ya, kita kan belum ngerti chartnya setelah opening market nanti kayak gimana. Kadang opening New York tuh kayak bolak-balik dulu baru kelihatan arahnya gitu kan. Jadi behaviornya Nasdaq itu tiap sesi itu beda-beda. Kadang misal Asia gitu ya, misal Asia ngeserong, H1 mana? Misal Asia ngeserong, nanti London bisa apa sideways. Nanti tiba-tiba pas sesi New York dibanting gitu. Kayak kemarin kan ini sesi New York dibanting kan, jebret. Sesi Asia dia sideways. Sesi Asia lumayan sideways kan. Habis itu London dia naik, terus sesi New York dibanting. Karena pada ini ya namanya orang trading kan mencari keuntungan masing-masing kan. Nah kalau
sesi New York mereka memutuskan untuk take profit dulu jual-jual belum. Nah nanti Asia nampak nih, wah koreksi lumayan, beli yuk. Nah nanti di sini apa yang London yang kemarin beli sini jualan misalkan gitu. Jadi tiap sesi itu beda-beda. Teman-teman harus note itu karena aku perhatiin kadang misalkan kita ngehold gitu ya, misalkan sampai dapat entrian turbo misalkan di sini, ini kan logic turbo juga walaupun nggak sesuai SOP ya, tapi logiknya masuk. Nah misalkan teman-teman hold gitu, dilalai pas opening sesi New York langsung dibanting jebret. Kadang kan ada order yang ini loh, yang kesimpan dari kemarin gitu loh. Kalau ada order yang kesimpan dari kemarin dibuka pas opening market baru dilepas, kadang turun dulu ntar naik lagi gitu. Kayak yang ini, yang di sini nih, kemarin naik turun, kali turun jebret gitu. Nanti kalau udah paham sama behavior marketnya, mungkin jarang ke Gojek lagi. Mau sih tak cek di MT5 lumayan kenceng ya. Pas bagian ini lumayan kenceng turunnya. Kayak sing tak screen record kemarin pokoknya. Nanti teman-teman cek sendiri ya. Aku nge-screen record yang candle reaction ini. Pas ini tadi tak cek itu kayak gitu. Kayak nggak ono rem, sellernya nggak ono rem. Makanya aku asumsi marketnya bakal koreksi koreksi dikit. Ya mungkin ini nggak banyak-banyak, paling mungkin habis ini hijau, terus hijau lagi kan nggak tahu. Yang penting udah SL0. Tadi entrianku. Mungkin dia turun lagi dulu, retest di area ini jadinya resisten yang udah jadi support nanti kita nggak tahu. Coba lihat di time frame lebih kecil lagi ya. Tuh, ya lebih kelihatan kan? Trending banget loh. Kayak gitu. 15 menit lagi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh monggo ditanyakan, terutama yang baru-baru itu biar nggak gampang ke serimpet. Ini kalau M5 nggak bisa nembus ini, potensinya kita bisa cari peluang bearish. Cuman balik lagi, nunggu chartnya jadi dulu habis opening New York. Karena pas pre-opening itu biasanya mabit. Nah, yang sabar, ditunggu yang sabar ya. Nanti sambil lihat MT5-nya. Nah, terus kalau teman-teman bertanya, kenapa kok Nasdaq kemarin rally terus, Mbah? Harusnya kalau ada yang nge-hold buy, enak banget tuh, kenceng banget, dapetnya RR-nya gede. Ada yang nge-hold buy nggak? Misalkan nge-hold buy turbo yang ini aja udah berapa tuh dapetnya? Mana tadi? Turbo. Nah ini misalkan ya. Nge-hold buy turbo yang ini misalkan. Teman-teman misal punya biji besi gitu. Mental baja. Lumayan tuh 10. Running 10. Cuma enggak gatel kan, kadang gatel kan. Wah masih bisa naik gak ya, gitu. Nah makanya teman-teman sebisa mungkin kalau nyari potensi entry toh, dipacokin sama fundamental atau sentimen yang lagi terjadi. Kemarin itu sempat tak kasih contoh oil kan. Oil itu, cuman aku nggak ada entrian oil ya, karena aku mantengin Nasdaq toh. Tapi maksudnya buat contoh itu bagus. Misal teman-teman entry di oil pas kemarin lagi gonjang-ganjing itu, entry buy, wah itu ngeri itu RR-nya. Tak share di di forum diskusi juga. RR-nya sampai 30-40 gitu. Jadi teman-teman invest risk per trade-nya $100 ya jadi $3.000 ya. Anteng tok berapa hari doang itu. Nge-shortnya pun juga harusnya bisa ngikut. Waktu itu yang tak share ke teman-teman yang mana ya pas rally itu ya. Area sini kayaknya. Nah misalkan kayak ini kan logic turbo nih. Ini teman-teman entry dan sentimen sama fundamentalnya cocok, boleh di hold aja pakai trailing gitu misalkan. Kita ngayal dulu ya, misalkan teman-teman ada yang entry di sini, let's say trailing sampai sini lah, dapat 16. Jadi kalau risknya $100 dapatnya 1.600.
gitu. Nah cuman kadang itu yang dilupakan beberapa trader retail kayak kita tuh itu, mereka lupa kalau apa, fundamental itu juga penting. Kan kadang mikir, wah analisa teknikal nih, teknikal tok. Justru kalau teman-teman tahu cara entry di teknikal, entry dengan SL setipis mungkin di teknikal, gabungin sama fundamental, wah ngeri itu. Kayak yang tak contohin dulu BTC itu, BTC kan waktu itu kita sempat nangkep rally-nya tuh. Cuman aku lali isunya apa ya? Antara Michael Saylor ngebeli lagi atau apa gitu, aku lupa. Katanya Michael Saylor ngeborong lagi tuh. Nah itu kita sempet entry kan waktu itu rame-rame tuh, ngepam. Nah yang kayak gitu-gitu tuh enak tuh. Kita punya trigger entry yang SL-nya kecil, habis itu dipacokin sama fundamental yang searah sama entryan kita. Minimal 1/10 dapat, minimal 1/10 dapat. Kayak kemarin yang aku entry di sell-nya Nasdaq yo, pas gonjang-ganjingnya Trump, tak share di itu nggak yo, tak share di grup nggak yo. Oh yang ini nih, tak call kan yang ini tak call kan, nggak salah, ada di grup. Nanti coba teman-teman cek. Ini kan lumayan, pas gonjang-ganjing Trump lagi apa tantrum ya. Oh, misalkan teman-teman, let's say teman-teman ini trailing lah sampai sini misalkan, dapat 1/7. Berapa jam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 1 hari lah mungkin lah, 1 hari. 1/7. Kalau riset teman-teman $100 kan udah jadi 700. Kita tak share di grup deh, yang ini tak call lah. Terus yang ini juga, nih. Kan jelas ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa untuk melihat sentimen tuh bisa pakai feeling. Feelingnya dari mana? Dari ngecek feed Instagram gitu, baca berita-berita highlight di investing. Itu bisa, teman-teman bisa langsung feeling, oh ini nanti bakal turun nih, bakal naik. Kayak oli kan, kayak minyak kan kemarin langsung tahu, oh ini bakal naik nih minyaknya nih, oh ini bakal turun nih. Gara-gara itu kan, dari news gitu kan. Wah nggak sih TP aku. Terlalu kuat buyersnya. Ya, ini dapat berapa? Let's say teman-teman entry sini. Masih dapat segini lumayan. Gitu. Nah terus sama ini kan lagi apa? Earning perusahaan-perusahaan teknologi kan lagi pada rilis kan. Terus earningnya bagus-bagus. Makanya Nasdaq rally. Habis itu AI optimism bikin perusahaan-perusahaan itu makin berkembang, makanya dia makin tambah nge-strong. Ya. Wah, naik lagi, nggak jadi TP kita. SL0 kali. Apakah akan ada keajaiban ketika market open? Boom. 10 menit lagi nih market open nih. Market New York maksudnya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru nih, sebenarnya kenapa sih kok turbo itu bisa dipakai gitu? Maksudnya logik di belakangnya itu apa? Kan kalau teman-teman baca di materi kan singkatnya seller kayak apa ngabisin barang gitu kan, udah kehabisan barang, sedangkan buyersnya masih nge-strong. Itu sebenarnya kalau teman-teman tahu si ono sing ngechat sapa iki. Aku ketinggalan bah, gak apa-apa di awal-awal mulai. Kalau teman-teman belajar pattern-pattern trading koyo cup and handle, terus apa sebenarnya head and shoulder, habis itu apa nih flag itu apa, aku gak apa ya, aku gak belajar pattern-pattern kayak mana. Ya tapi intinya sama, apa cara membacanya itu sama. Teman-teman kalau membaca cup and handle misalkan ya, misalkan cup and handle tuh contoh yang mana ya? Sing ketok melo-melo aja tak kasih contoh. Semua itu sebenarnya basicnya sama, ngebaca potensi arah market selanjutnya itu kemana. Si bentuk cup and handle sing perfect kok bisa. Aku jarang pakai
pattern kayak ngono. Tapi intinya podo, aku pernah mempelajari sebentar. Misalkan teman-teman nganggep ini cup and handle. Yo, intinya kan dia ini toh, bentuk cangkir, terus sama handle. Nah terus, kalau handle-nya break, dia kan naik sesuai sama RR yang ininya kan, 1:1 sama ininya kan, si ininya. Sebenarnya kurang lebih logiknya sama. Jadi ini tuh kalau teman-teman baca, sebelumnya kan seller ada jualan banyak, terus ditampani sama buyer kan, ditampani sama buyer, terus sampai akhirnya berada di level yang sama gitu. Tapi ketika di level yang sini lagi, kok sellernya makin kecil, tapi bayarnya lebih ngesrong. Ketika bayar lebih ngesrong, kita bisa berasumsi bahwa barang yang ada di sini, orang yang jualan di sini tuh udah nggak ada yang jualan. Berarti kalau udah nggak ada yang jualan, otomatis dia bakal ngejar orang yang jualan selanjutnya gitu. Area yang orang mau menjual selanjutnya, nggak ada referensi. Simpelnya gitu. Jadi trading itu sesimpel ngikut market kayak gitu. Cuman kalau KPHL kan teman-teman ngebacanya agak bias ya. Mungkin antara aku atau Om Hasbul membaca KPN handle itu beda. Atau yang sing flag itu misalkan. Kalau flag itu juga sama. Logiknya misalkan yang apa jenenge? Wah, apa sih aku bentuk-bentuk flag gitu. Intinya misalkan si ini aja lah, yang anggap aja ini flag opo itu jenenge, arti ya, si flag nyempit itulah ya. Nah ini kan orang triangle flag atau apa lah gitu, mikir ini mulai break jebret. Nah kita ikut si seller gitu kan kalau teori ini. Nah sebenarnya kalau teman-teman baca logiknya tuh sama. Logiknya di sini tuh mereka lagi nunggu keputusannya mau naik apa turun gitu kan. Di sini masih belum jelas nih pada wait and see nih. Si buyers beli, seller jual, sampai sini buyers beli lagi, sampai sini sellersnya masih jual lagi, terus habis itu buyers masih beli, terus let's say ya, ini contoh aja ya, nggak selalu seperti itu. Misalkan ada news, udah rilis gitu, newsnya rilis nih, ternyata jelek buat kondisi market, baru ada konfirmasi orang mulai jual banyak, kita ngikut yang jual banyak ini gitu, breakoutnya ini kayak gitu. Jadi sebenarnya itu menggambarkan kondisi market. Teman-teman ngebaca ini jangan sekedar ini pola flag, ini pola apa. Jadi kalau ada pola kayak gini, teman-teman cek apa sih yang terjadi gitu. Kalau dapat conviction misalkan habis rilis GPI atau apa gitu, nah itu baru tuh bisa ngikut arah marketnya. Jangan mentah-mentah pola tok. Nah cuman kalau baca pola gitu kan teman-teman jadi ini loh, jadi bias toh antara orang satu dan orang lain tuh kayak ngebacanya susah. Yang mending makanya di MBL dibikin lebih sederhana lagi, pakai pattern yang simple lah, kayak yang pattern setup basic itu kan juga dibikin simple. Kayak ajaib setup basic itu, teman-teman bisa cek di M5. Kenapa kok pakai engulfing ya? Engulfing itu menentukan marketnya. Nah nih teman-teman lihat tuh. Di M5 sampai bisa lihat ada pattern choppy gitu. Ya anggap aja ini pattern lah, sideways atau apa. Habis itu break, sehingga aku mau entry engulfing, jebret, teman-teman bisa entry di sini, ngikut. Nah kalau pakai pattern yang ada di MBL itu lebih simple buat perhatiin buat beginner gitu. Jadi teman-teman nganalisa ini nggak angel-angel, yang penting patternnya kayak gini nih. Terus di M5-nya cocok, di M5-nya bentuknya juga si sellers si buyer udah nggak ada kekuatan, kelihatan di sini sellersnya udah mulai masuk. Teman-teman bisa jadi ini patokan entry juga si engulfing ini. Tapi lebih enak lagi kalau teman-teman ambil engulfingnya tuh yang setelah patternnya kebentuk. Biasanya lebih akurat daripada ngambil yang setelah sebelum patternnya kebentuk. Ini juga bisa jadi patokan sebenarnya. Nah teman-teman lihat di forum diskusi yang entryan yang tak pasang di entryan yang tak upload di forum diskusi itu loh, kan aku entry di sini. Nah ini pas tadi kekuatannya kenceng, sellernya tuh kenceng, terus ngebreak struktur kecil ini. Nah tapi jangan dijadiin patokan mutlak ya M5 itu ya. Maksudnya ojo nge-trade di M5. Patokannya tetap H1 karena H1 ini mencerminkan kondisi market sebenarnya. Teman-teman bisa entry sini,
Terus TP-nya di mana, Mbak? Nah, TP bisa di sini atau 1/3 lah idealnya, 1/3 kayak gini. Tadi aku TP-nya rada cepet ya soalnya apa sendiri market Asia. Habis itu di sini juga bisa, atau enggak teman-teman mau trailing sesuai struktur market juga bisa kalau marketnya kelihatan strong gini ya. Siapa tahu bablas terus gitu. Yang penting kita punya trigger entry yang bisa potensi untuk cuannya itu gede, biar kita bisa SL0. Setelah itu biarkan market bekerja kayak gitu. Jadi setup yang diambil itu bukan terus wah ini ada pola ini enggak. Pola itu kemungkinan besar bakal menggambarkan kondisi market di time frame lebih kecil atau behavior market yang sedang terjadi. Contoh ini juga setup basic loh, ini logiknya loh ini. Ya bukan logik sih, ini emang setup basic. Cuman kan kalau di SOP tak suruh nyari yang warnanya sesuai aja tuh, biar teman-teman nggak gampang kegocek. Ya, teman-teman cek di sini buyersnya udah mulai dominan. Ya, dominan. Habis itu di sini juga sellers masuk dikit, buyer masuk, sellers masuk. Nggak sebanyak buyersnya kan dari sini, terus di sini masuk lagi. Nah, teman-teman bisa jadi ini patokan, nah, tapi kena SL nggak apa-apa lah. Kita kan nggak bisa 100% sendiri win. Nah, nanti bisa masuk lagi misalnya di sini bisa masuk lagi. Kalau engulfingnya kencang, teman-teman bisa masuk lagi. Incer 1/3 aja, 1/3, atau misalkan udah ngerti fundamental dan lain-lain, yowis, gas kepol gitu. Atau mau trailing juga nggak masalah. Trailing tuh ngikutin struktur market nih, strukturnya mulai ngebentuk high, diikutin aja, taruh sini. Nanti udah ngebreak lagi, ngebreak high-nya, bentuk lower high, ikutin lagi, terus ngebreak lagi, ikutin lagi, sampai kena ininya, SL plusnya. Main tuh dapat 1/5 gitu. Jadi dibikin simpel aja teman-teman. Si aku tanggung SL plusnya ya, marketnya udah mulai turun. Katanya TP. Alhamdulillah dikasih rezeki sambil live. Lu kok nggak TP ya? Harusnya TP ini 207. Dikit lagi TP. Bismillah. Ayolah, dorong lagi, dorong. Oh, sellernya kencang banget tuh. Nah, coba lihat MT5 di time frame M5. Tuh kan sellernya banter tuh. Sellernya banter banget. Yo, aduh. Ayolah TP kurang sidik meneh loh. Sialan. Nah makanya aku tadi ngomong misalkan potensi jadi turbo bahaya. Karena kita belum tahu apakah nanti seller masuk. Nah ternyata benar sellernya masuk. Ora TP-TP, nyebelin nih. Ayolah. Dikit lagi deh padahal. Gitu ya teman-teman ya. Simpel-simpel aja, trading itu jangan dibikin pusing. Ini contoh juga nih, kalau teman-teman jeli nanti bisa, ini juga bisa jadi setup basic. Cuman, saranku nyari yang simpel-simpel aja, yang kelihatan mata kepala tuh koyo nggak perlu mikir. Ini kan agak mikir dikit. Nah, bentuk setup basic. Teman-teman bisa lihat si seller dominan di time frame lebih kecil. Habis itu, yowes masuk aja di sini bisa, entry aja di sini. TP-nya mana mbah? Yo, sini juga nggak apa-apa, atau di trailing juga nggak apa-apa. Ini main dapat 1/10 tuh. Enak banget. Ya. Dan kalau udah lihat setup sesuai SOP gitu nggak usah ragu-ragu, udah biarin aja. Marketnya mau kayak gimana itu let it be. Nggak usah koyok koyone nggak jadi, koyone gini ya. Itu biasa penyakit itu. Biarin aja, kena SL0 mbah. Emang tadi udah sempat profit. Yo nggak popo.
Suara hilang. Hilang suaraku. Enggak kan? Halo? Yang lain suaraku hilang dah. Ora kan? Gak mat. Ono. Om Akbar tok berarti. Gitu ya. Kalau misalkan SL0 gimana? Yora popo. Kan kita jangan maksain market harus sesuai kemauan kita, nanti malah sakit hati. Yang penting kita punya peluang untuk, entry nih, mulai profit. Kita bisa ada kesempatan buat geser SL ke 0. Alhamdulillah. Nggak minus itu udah alhamdulillah trading tuh. Apalagi kalau profitnya banyak, ya. Nah, ini di M5 udah mulai kelihatan tuh kencang banget. Walah, malah naik lagi. Ayolah, TP dulu baru naik lagi nggak apa-apa. Nah, tuh, seller masih dominan. Cuman jam segini tuh biasanya marketnya mau balik dulu. Nanti mulai 30 menit setelah opening baru kelihatan tuh arahnya mau kemana tuh, naik atau turun. Nah, teman-teman tinggal ngikut aja. Kalau pas naik ya naik, terus hold. Biasanya kalau market New York itu sekalinya naik, naik terus. Nanti pas jam 12 pas mau istirahat atau kalau misalkan mau market tutup tuh baru teman-teman close trade. Biasanya kadang langsung dibanting. Seringnya gitu. Beberapa kali tuh. Makanya kemarin aku berani entry di pucuk sini. Karena ini sudah jam-jam mau mendekati jam mereka istirahat. Geser SL plus dulu. Wis, bayarnya mulai gesruk ya. Baru 6 menit pembukaan. Tapi nek lihat strukturnya sih seller masih dominan. Mungkin mereka akan retest ke ini, jemput area breakoutnya ini. Nah, di sini. Makanya aku tadi pasang TP di sini. PDW, nggak nyampe ya apa-apa. Dapat RR berapa ya aku nek misalkan kena TP ya. 200 bagi 40 kira ya. 5 ya. 1/5 ya. Saiki wis ono belum Om Sabar Libur suarane. Nah, salary mulai strong lah. 1/5 luber ya, 1/5 ya, Om Rizal ya. Nah, itu aja sih simple. Aku berani pasang TP di sini karena mungkin dia bakal potensi retest ke sini dulu. Meskipun jawil doang nanti ya. Siapa tahu. Tapi potensinya juga masih bisa naik lagi, kita nggak tahu kan. Karena fundamentalnya sih buat Nasdaq masih naik, masih rally. Engkau tak share di YouTube ada rekaman dari HP ku. Nanti ya tak kompil sih. Oh, nggak jadi. Wah, nggak dikasih TP aku, kancret. Banding turun. Ya, bayarnya lebih kuat ternyata guys. Coba lihat di M1 ya. Oh, M1
satu neng strong. Tapi balik lagi, kalau baru opening market gini tuh kita nggak boleh buru-buru decide dia bakal naik apa turun, karena biasanya bolak-balik dulu. Banyak gocekan. Ini nanti bisa jadi turun lagi. Tuh. Tuh kan. Karena itu loh, ada apa sih? Pending order yang dari kemarin-kemarin itu loh. Kita kan nggak tahu kan. Pending order yang kemarin tuh banyak kan beli apa jual kan belum tahu. Tapi kalau udah mulai settle jam 9 atau jam 10 itu kita jadi tahu arahnya ke sana nih. Biasanya lebih dominan. Tuh. Kurang sidik lagi loh SL ku mau. Tipis banget, nggak kenoy. Nah kalau teman-teman ngalamin hal kayak gini biasa aja udah. Pokoknya trading itu emosi itu jangan dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa emosi malah berantakan semua. Misalkan, ya tahu gitu tadi tak TP manual gitu. Jangan kayak gitu. Yang penting teman-teman udah trading sesuai trading plan, marketnya nyampe apa enggak itu urusan belakangan. Nggak minus aja itu udah alhamdulillah. Pokoknya teman-teman selalu ingat itu nggak minus aja udah alhamdulillah. Ya. Wih, bayarnya kuat. Seller masuk lagi. Ayo banting seller. Balik ke posisi TP ku. Turun. Ayo teman-teman bantu doa dong. Semoga sellernya lebih banyak. Supaya TP ku kena dulu. TP ku di sini loh, dikit banget tuh. Pas di body candle yang ini, body candle yang H1 ini. Yalah. Bismillah. Ayo seller masuk. Kalah seller. Yo, tuh kalah toh. Bayarnya langsung jebret-jebret gitu. Lompat-lompat dia. Udah jelas kalah ini sellernya. Yuk, turun. Kalah seller. Sel 0 ya. Asal plus dikit lah. Tuh, datang lagi ya sellernya. Teman-teman sambil lihat MT5-nya nggak ini? Seru loh, jam-jam segini tuh. Tuh, ayo berdoa biar sellernya buang barang banyak nyampe ke TP ku. Ke area TP ku 27034. Kalau di MT5 ya 27034, beda sama di trading view ya. Alhamdulillah sellernya katanya mendukung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, kalau opening market gitu pasti dia mubat mabit dulu. Mubat mabit nanti kalau udah mulai kelihatan arahnya pelan-pelan seret. Nah itu teman-teman bisa mulai masuk. Tapi tetap patokannya ada setup enggak di H1. Misalkan ada setup basic apa turbo, atau di M5 nya ada turbo, atau di M5 plus turbo, yuk ajar. Ini enggak ada jangan dipaksain. Gitu. Pokoknya trading itu sesimpel kayak tadi. Ini marketnya mulai ke sini nih. Ya udah aku ngikut lah. Terus misalkan udah terlalu pucuk, masih bisa naik nggak ya? Kira-kira bayarnya masih punya duit gak ya buat beli lagi? Kayak tadi yang cerita Om Has 10 nyangkut di pucuk, jadinya kegocek di pucuk. Kan harusnya teman-teman punya mindset kayak gitu. Wih, udah terlalu tinggi, bayar masih punya duit gak ya buat beli? Kayaknya udah nggak punya deh. Ya wes, teman-teman cabut dulu aja. Nggak usah diambil, nggak semua setup harus diambil. Kalau emang ragu ya nggak usah diambil.
sellernya mulai menunjukkan gigi, menunjukkan taringnya teman-teman. Semoga TP ya ini ya. Ayo. Nah, aku trading gitu aja, dibikin happy-happy aja. Nah, sellernya mulai dominan nih. Lagi, hajar lagi. Jebret. Ya. Ya masuk lagi sih buyer ini. Kacau. Udahlah, biarin aja lah. TP nggak TP, bodo amat. Nanti tak lampirkan di ini ya. Ini HP ku tak rekam kok. Nanti tak lampirkan di video recordingnya. Editorku biar ada kerjaan. Sambil nunggu dia TP atau enggak. Nunggu kalau ada pertanyaan teman-teman. Nah kan, tadi garisin mana kok hilang. Ini kan tadi ngebreak. Oh, ini ada ini juga mini SNR. Ini mini SNR. Jadi wig kecil di H1 itu bisa jadi mini SNR. Kalau teman-teman tahu. Di M5-nya jadi kayak gini. Nah, ini mini SNR namanya. Makanya kalau di teori-teori apa ICT atau SMC gitu kan, kalau misalkan ada gapnya gini, wow ini potensi naik lagi, ada fair value gap gitu. Nah itu biasanya kayak gini, trennya kenceng. Terus nanti di area yang apa, ya area-area sini-sini lah. Itu biasanya misalkan kalau di kita ada lonely candle, ada support become resistance gitu-gitu doang. Sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau di luar sana kan dibikin rumit tuh, pengen kelihatan pinter tuh. Iya tak? Tuh, seller dominan karena dari awal udah kelihatan ini. Ayolah, TP ku di sini loh, dikit lagi lah. Malah copi ya, iya. Mari kita tunggu. Masih ada 15 menit lagi, 20 menit. 10 menit lah, 11 menit. Sampai jam 9. Untuk melihat full struktur marketnya. Bayarin strong. Potensinya naik dulu. Kekuatan bayarin sih naik ini. Hasil 0 wis. Ditarik sama seller. Ayo tarik turun lagi. Sialan TP-nya dikit lagi loh kena tadi harusnya. Wah, kacau. Tuh kan. Ya, kalau M5 itu teman-teman wajib waspada. Dia lebih dekat sama area seller atau buyer. Potensinya sih aku yakin potensinya masih turun ini. Walaupun belum jelas kelihatan ya strukturnya setelah opening market ini ya. Tapi potensinya masih turun. At least nyampe aku kena TP lah. Gemes banget ya, gak tekan-tekan. Udah running 3R. Apa TP aja sekarang ya? Ya, gitu. Psikologinya mulai terganggu. Wah, situ TP ya aku. Bismillah. Ayo. Gak usah malu-malu gitu loh, langsung dorong. Tak deket aja lah TP-nya di tip ini, di tip week ini biar gak lama. Ayo. Dorong. Bismillah. Alah, bolak balik terus. Ya, opening market 20.30 sampai
jam 9. Nanti di atas jam 9 mulai kelihatan. Arahnya kemana tuh mulai kelihatan. Apakah dia mau naik, apa turun, kelihatan jelas. Terus, ya gitu dong. Ini kalau break lumayan nih. Kalau break kita potensi buat bablas nih. Kenapa kok gitu mbak? Ya tadi logika yang tak jelasin kayak KPN handle tadi. Buyersnya di sini sisa dikit, di sini sales strong, buyers masuk, tapi nggak selevel sama ini loh, nggak apa bentuk lower high gitu loh. Terus sales masuk lagi. Nah ini kalau dijebol, ganteng. Tahan masih. Ayo. TP ku dikit banget loh ini tuh. Tuh sampai sini nih. Tuh. Terus. 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 Turun terus. Turun. Tak tekan gemes. Ayolah. Ayo. Nah gitu dong. Terus. Allah. Terus. Shoot. Nah, TP. Alhamdulillah TP tak matiin ya, ini rekamannya ya. Aku rekam di HP itu. Nanti ingetin tak kasih biar teman-teman bisa ngerti. Alhamdulillah TP hari ini udah cukup buat sampel teman-teman aja. Tadinya itu cara entry orang booster loh, cara entry materi di materi booster. Ini kan ada apa? Harusnya ada jadwal buat mereka, tapi nggak ada yang nongol ya. Biasa orang-orang sugih kan, waktunya nggak banyak. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, di booster itu ada calon wali kota Manado, Bang Toyib. Bang Toyib itu calon wali kota Manado itu. Nggak tahu dia jadi calon lagi nggak. Terus ada Om David itu punya pengusaha dia punya toko emas gede, lumayan gede. Sama Om Jos juga pengusaha. Jadi mereka waktunya lumayan tak share nih, udah TP alhamdulillah.